Halo guys, hari ini kita panen kacang panjang ya guys. Nah, ini kacang panjang aku tanam di kebun aku ya guys. Jadi tepatnya di kebun sawit, yaitu di sela-sela tanaman kebun sawit ya guys. Nah, jadi mumpung kebun sawitnya ini masih kecil, sekitar umur 2 tahunan, jadi saya manfaatkan dulu tanahnya ya guys buat tanaman sayuran kacang panjang. Jadi di sela-sela perawatan kebun sawit yang masih kecil, nah, saya manfaatkan juga tanahnya buat tanaman sayur ya guys, khususnya kacang panjang ini ya guys. Kacang panjang ini sebenarnya udah 3 kali saya panen ya guys sama yang ini, cuma baru sempat aja saya video ya guys. Nah, ini walaupun perawatannya agak kurang, ini hasilnya lumayan juga ya guys buat nambah sayuran di rumah. Nah, gimana sih perawatan untuk tanaman kacang panjang ini guys? Nah, simak aja nanti videonya ya. Nah, ini saya akan jelaskan untuk perawatan kacang panjang ini ya guys. Dari awal pengolahan lahan sampai perawatan sampai dengan panen ya guys. Simak terus ya videonya. Nah, pertama-tama siapkan lahan dulu ya guys buat lahan untuk tanaman kacang panjang. Nah, setelah lahannya sudah siap, tanahnya kita gemburkan ya guys. Untuk menggemburkan tanah yaitu dengan cara dicangkul ya guys biar tanahnya gembur dan subur nantinya. Nah, setelah digemburkan, ini langsung saya tanam ya guys untuk bibit kacang panjangnya. Nah, untuk jarak tanamnya biasanya saya kira-kira ya guys sekitar 2 jengkal jari tangan ya guys. Nah, untuk penanaman biji kacang panjangnya biasanya satu lubang saya tanam 2 biji ya guys. Nah, ini bisa kita lihat penampakan bibit kacang panjangnya ya guys yang udah berusia sekitar 8 hari ya guys. Nah, setelah tanamannya udah tumbuh sekitar 8 hari kayak gini, biasanya untuk tahap perawatannya yaitu kita semprot untuk hamanya ya guys. Nah, umur segini biasanya itu rawan ya guys buat hama untuk memakan tanamannya ya guys. Nah, jadi saya kira-kira ataupun saya prediksi ini bakalan diserang hama dan udah saya persiapkan untuk pembasmi hamanya ya guys. Nah, ini bisa kita lihat itu udah nampak bibitnya ataupun anakannya itu udah mulai diserang hama ya guys. Nah, untuk mencegah itu semua sudah kita siapkan untuk pembasmi hamanya sendiri ya guys. Jadi saya akan persiapkan untuk pembasmi hamanya guys. Nah, ini untuk pembasmi hama sendiri saya gunakan yaitu produk Kurakon ya guys. Nah, jadi ini produk ini itu untuk pembasmi hama kayak ulat, kutu-kutu, daun yang akan menyerang daun kita nanti ya guys. Nah, ini produk Kurakon ini saya beli yang ukuran yang 100 ml ya guys. Nah, jadi untuk takarannya biasanya untuk 1 liter air itu takarannya ini 1 ml aja ya guys. Nah, karena tanaman kacang panjang ini masih muda sekitar umur 8 hari, jadi untuk penggunaannya saya pergunakan yaitu 0,5 ml aja ya guys, yaitu sesuai kebutuhan aja ya guys. Nah, untuk penyemprotannya harus menggunakan pengaman atau pelindung diri ya guys, seperti masker, alas tangan, baju panjang dan sebagainya ya guys. Nah, ini karena obatnya lumayan kuat juga, jadi harus pakai pengaman atau pelindung yang aman ya guys. Nah, ini saya menggunakan penyemprot yang kecil ya guys, jadi yang ukuran 2 liter aja ya guys. Jadi untuk takarannya 2 liter ini saya gunakan yaitu 1 ml aja ya guys. Karena kebutuhan untuk tanamannya yang masih kecil dan penyerangannya juga masih belum terlalu banyak ya guys. Nah, jadi untuk penggunaan pembasmi hamanya ini jadi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman aja ya guys. Nah, biasanya sih untuk yang ukuran maksimalnya itu per 1 mili Kurakron ini biasanya 1 liter air aja ya guys. Nah, untuk penyemprotannya harus merata ya guys antara daun dan batang. Jadi untuk penyemprotan daun, kemudian untuk batangnya juga harus kena ya guys penyemprotannya. Nah, setelah penyemprotan selesai biasanya sekitar 2 hari saya lakukan pemupukan ya guys. Nah, pemupukannya biasanya saya gunakan kohe ya guys, kotoran hewan kayak kotoran ayam gitu ya. Nah, untuk kotoran ayamnya sendiri biasanya yang udah difermentasi ya guys biar aman bagi tanaman. Nah, setelah pemupukan kohe sekitar 1 minggu, biasanya saya kasih pupuk lanjutan yaitu menggunakan pupuk Mutiara 1616 ya guys. Nah, jadi untuk pertumbuhannya lebih maksimal jadi saya gunakan itu. Nah, untuk takaran pupuk NPK 1616-nya yaitu biasanya setengah sendok aja ya guys, karena untuk tanamannya masih
umur 8 hari. Jadi pemberian pupuknya ya disesuaikan aja ya guys pada umur tanamannya. Nah, untuk pemberian pupuknya dibuat lubang sekitar batang ya guys, jangan terlalu dekat ya guys. Nah, begitu terus untuk selanjutnya ya guys. Jadi saya selang-seling untuk pemberian pupuknya. Jadi kalau untuk 1 minggu itu untuk kotoran hewan, kemudian untuk seminggu berikutnya biasanya saya gunakan NPK Mutiara ya guys. Oke guys, sekian dulu dari saya ya. Semoga bermanfaat. Boleh dicoba ya guys buat yang punya lahan sekitaran sawit. Buat sawit yang masih umur muda atau sekitar 2 tahunan ini bisa dicoba buat tanam sayur dulu ya guys. Ya syukur-syukur buat konsumsi sendiri aja udah lumayan ini guys daripada beli sayurnya kan. Oke, semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih.